Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai makhluk yang paling baik. Ada sekian banyak makhluk, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada lautan, dan semua makhluk yang ada di dalam lautan, di dalam air, makhluk yang berterbangan di angkasa, makhluk yang melata di daratan, dan semua makhluk itu hadir dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia paling baik. Meskipun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang berkualitas paling buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada apapun asbab, apapun keadaan. Allah Subhanahu wa taala menentukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada apapun benda, apapun ciptaannya sendiri untuk menjadikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat ini diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan daripada api. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hajung salah ketika mereka semua mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah firmankan kepada mereka, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka satu di antara mereka dari golongan jin ini dikatakan hajung salah telah meningkatkan, begitu mendengar ini maka menjadi peluang untuk berkompetisi. Masya Allah, berkompetisi. Ada malaikat, ada jin. Dikatakan hajung salah setelah mendengar itu, dari golongan jin ini meningkatkan, Masya Allah, meningkatkan apa-apa saja istilahnya penghambaan mereka kepada Allah SWT. Mereka tingkatkan betul-betul. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan Adam sebagai sosok khalifah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka sujud kepada Adam. Maka fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kenapa hadirin mulia? Dikatakan oleh ulama bahwa karena malaikat itu kenapa bisa sujud, padahal Adam juga dibuat dari tanah.
Karena malaikat ini yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat Allah SWT. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud, maka dia sujud. Dia tidak terkesan dengan siapa itu Adam terbuat dari apa. Yang penting Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud, dia sujud. Enggak peduli dia di depan dia ini siapa, seperti apa, wujudnya kayak apa, dari apa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sujud, sujud. Karena di depan para malaikat dia tahu hanya Allah saja. Tetapi ketika jin ini diperintahkan untuk sujud, maka dia tidak bisa sujud. Dia tidak bisa sujud. Kenapa hadirin mulia? Karena dia lihat kepada siapa ini saya disuruh sujud. Kepada siapa ini saya disuruh sujud? Dari bahan ciptaan yang dia ini dari tanah, sedangkan aku dari api. Ini siapa ini? Orang baru, sedangkan aku orang lama. Aku disuruh sujud sama dia. Tidak bisa. Maka dia tidak bisa. Dia tidak lihat yang perintah itu Allah SWT. Tapi dia lihat itu Adam, itu manusia dia disuruh sujud. Karena dia lihat itu manusia, dia nggak bisa sujud. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jin telah berubah namanya menjadi iblis. Sesungguhnya iblis itu adalah dari golongan jin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah seperti itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan kamu dirajam neraka. Maka iblis ini pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan, kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Artinya tidak dimatikan sampai hari kiamat. Tapi semuanya pasti akan merasa mati. Semua yang Allah Subhanahu wa taala kasih nyawa pasti merasakan mati. Bukan hanya golongan manusia dan hewan saja, tumbuh-tumbuhan saja, tetapi semua yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya nyawa, maka dia akan merasakan maut. Termasuk jin. Termasuk mereka semua. Iblis. Maka iblis pun berjanji, bertekad, aku akan ganggu dia. Aku akan ganggu dari depan, belakang, kanan, kiri, tak ganggu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun ketika iblis kemudian itu menyatakan saya akan ganggu dia dan dia mewujudkan gangguannya kepada manusia, maka telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebutannya sebagai syaitan. Syaitan adalah dari golongan iblis. Iblis adalah golongan jin yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hajamkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, masukkan bahwa syaitan itu ada dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Kenapa harus salah? Karena memang ada manusia, wujudnya saja manusia, tetapi dia berperilaku seperti syaitan. Apa seperti syaitan? Harus salah. Seperti syaitan ini adalah dia mengupayakan supaya semua orang, supaya orang itu juga tersesat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita ini untuk letakkan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menguasai saya, kehidupan saya, kematian saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berada di tengah lautan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau hidupkan kita, kita hidup. Walaupun kita di daratan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau matikan kita, mati juga. Tidak ada peduli di lautan atau di daratan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada diri kita ini supaya kita ini
semuanya mendapat petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam alaihissalam kemudian tergelincir oleh tipu daya syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu dia tidak punya kekuatan apa-apa. Dia kekuatannya cuma menipu saja, memberi tipuan. Itu saja. Syaitan itu hanya bisa menipu saja. Tidak bisa memaksa. Hadirin musalla, tidak bisa memaksa. Dalam sebuah pembacaan kitab Hayatus Sahabah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bagaimana beliau ini tetap dalam ketegaran yang begitu rupa. Hadirin musalla. Dan satu nasihat beliau lebih kurang mafhumnya, hadirin musalla. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berbuat kebaikan kecuali diri kita sendiri. Jangan pernah salahkan orang lain. Kita tidak bisa berbuat baik itu karena anak saya, istri saya, ekonomi saya, keadaan lingkungan saya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dari kebaikan kecuali diri kita sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu itu bisa berbuat baik, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu kamu berbuat buruk, maka sesungguhnya itu dari diri kita sendiri. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk berbuat baik kecuali diri kita sendiri. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan telah tipu kita untuk bisa berbuat baik, maka kita ditipu. Nanti jangan-jangan ketika kita mau berikan infak kita dari harta kita, nanti kalau kamu ke depan membutuhkan gimana? Nanti kalau kamu sakit gimana? Nanti kalau anak kamu perlu biaya bagaimana? Maka kita telah tangguhkan. Yang sebenarnya itu belum tentu terjadi. Semua yang ditipukan oleh syaitan itu semua hanya fata morgana, memberi rasa takut saja. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, penting kita ini senantiasa menghadirkan Allah di depan kita. Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita hadiran dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hantar satu orang rasul yang telah sebelumnya itu ada rasul-rasul. Hadirin musalla. Tetapi Rasulullah SAW dihantar untuk kita, untuk semuanya, hadirkan Allah SWT, supaya hidup kita ini berada di dalam cahaya. Hadirin dengan Allah SWT. Ada ulama yang menjelaskan bahwa kalau di dalam Al-Quran, hadirin SAW, banyak surat-surat itu yang menjelaskan misalnya kisah-kisah Nabi. Ada surat Yusuf, namanya surat Yusuf, tetapi isinya itu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ada surat Ibrahim alaihissalam, ada surat Ibrahim, isinya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada surat Nuh, isinya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin salam. Tapi ada surat namanya Muhammad. Hadirin salam. Tapi isinya itu loh, bukan kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi peringatan kepada kita semua. Jangan sampai amal kita ini batal. Hadirin salam, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan amal kamu. Hadirin salam, kenapa amal itu batal? Sebagaimana kalau kita sholat, tahiyat, sholat subuh, sudah tahiyat akhir, imam belum salam, tapi ternyata kita kentut. Maka apa? Batal. Batal kita. Kalau batal, maka walaupun tadi
rakaat pertama baca surat Al-Baqarah semuanya, ya batal ya batal. Batal. Maka dianggap belum sholat. Maka harum salat dalam satu rangkaian surat Muhammad itu harum salat, selain peringatan kepada kita supaya jangan membatalkan amal kita, satu diantaranya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Harum salat, kita disuruh untuk menolong agama Allah SWT. Semua itu harum salat supaya kita meletakkan kehidupan kita sebagaimana maksud Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah ini, memberikan risalah yang berupa agama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada manusia secara keseluruhannya. Bukan saja manusianya yang secara seluruhnya, tapi seluruh agama, seluruh apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada semua manusia seluruhnya. Semua apa-apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya. Kurang satu saja hadirun salat, maka hadirun salat dianggap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah bermaksiat, berkhianat kepada umat ini. Kurang satu saja. Kalau ada 100 perintah Allah SWT, 99 saja yang disampaikan, kurang satu saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap telah berkhianat, telah memaksiati Allah SWT. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat paham bahwa umat ini lemah, mudah sakit, banyak berkeluh kesah, mudah lupa, banyak dosa, mudah sakit, macam-macam. Umat ini keadaan begitu lemah sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita cuma satu saja. Balighu anni walau ayat. Allahumma yarham Pak Kiai Abdul Halim itu menerangkan kepada kita semua, balighu. Ini kata perintah kan. Balighu, kata perintah. Sampaikan, perintah. Tapi apa yang itu disampaikan? Hadirin yang mulia, setiap amal ini ada namanya, ada bentuk wujud rupanya, dan ada keyakinan yang menyertainya. 3 perkara ini sering disebutkan hadirun salat. Setiap amal ini ada 3 hal ini yang harus kita perhatikan supaya sampai. Ada namanya, ada bentuk wujud rupanya, dan ada keyakinan yang menyertainya. Hadirun salat, ini setiap amal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap segala masalah, terhadap segala sesuatu keadaan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat kepada ini umat cukup sederhana. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Selesai. Hadirin dengan Allah SWT, ada yang berbeda-beda. Misalnya takbiratul ihram, ya, habis takbiratul ihram posisi tangan, ada yang Allahu Akbar tetap, ada yang di bawah, ada yang lepas begini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi SAW bukan hanya sekali itu saja melakukan sholat. Nabi SAW banyak sekali melakukan sholat. Maka para sahabat cuma melihat
Di antara mereka mungkin ada yang melihat Nabi SAW sedekah begini, Nabi SAW begini, Nabi SAW begini. Suatu ketika para sahabat sedang dihantar, sedang jalan kaki. Di tengah perjalanan karena panas, maka mereka istirahat dan berteduh. Ketika berteduh, ada sahabat yang ini, kancing bajunya dibeledah itu apa ya? Dibuka, sampai beledah begini. Maka ada sahabat yang menegur, ngapain kamu? Kok dibuka kancingnya? Nabi SAW itu kalau pakai baju begini. Lalu sahabat yang aku melihat Nabi SAW pakai baju kancingnya dibeledah kayak begini. Maka ya sudah selesai. Ada yang melihat Nabi SAW pakai kancing bajunya dirapatkan semua, dikancingkan semua. Ada yang dibeledah kayak. Tidak perlu jadi ribut. Kamu melihat Nabi SAW dikancingkan bajunya dan kamu kancingkan, sudah selesai. Aku melihat dibeledahkan, aku beledahkan, tidak masalah. Hadirkan Allah SWT. Karena semua melihat Nabi SAW. Orang yang kehidupan mereka ini ada di dalam kehidupannya. Dalam jalan, sebagaimana jalan yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Maka kesesatan apapun yang ada di seluruh muka bumi ini tidak membahayakan dirinya. Tidak akan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu suatu ketika ini dia berkhutbah dan satu isinya peringatan kepada orang-orang beriman waktu itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yadurru man dhalla idza tadaytum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Wahai orang-orang beriman, tidak memberi madarat apapun kesesatan orang-orang yang tersesat apabila kamu di atas petunjuk. Maka firman Allah SWT, maka kita pastikan bagaimana diri kita ini berada di atas petunjuk. Kita pastikan kehidupan kita. Kalau Nabi SAW hanya memerintahkan, lihat kamu sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat, maka sholat itu namanya sholat. Ada sholat. Sholat itu bagaimana bentuk wujud rupanya. Sholat itu ada takbiratul ihram, kemudian tenang. Ada yang sholat bergerak-gerak. Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa itu bukan sholat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat istrinya sholat bergerak-gerak, maka didorongkan, Pak. Sholat itu tenang. Masya Allah. Sholat itu tenang. Begitulah harus. Itu sholat. Wujud bentuk rupanya. Gerakannya habis takbiratul ihram, ruku, habis ruku, iktidal, sujud. Bukan kebalik-balik. Tidak ada gerakan dalam sholat kecuali ada rukun dan tertibnya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada selain itu. Selain itu bukan sholat namanya. Sholat itu sudah begitulah gerakannya. Itulah bentuk wujud rupanya, begitu itu. Bahkan hadirkan Allah SWT. Waktu itu Nabi SAW masih memberitahukan kepada para sahabat Nabi SAW. Ketika sholat, Nabi SAW senantiasa masih menunggu malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah SWT. Maka Nabi SAW kadang melihat sholat itu ke atas. Siapa tahu malaikat Jibril datang. Maka suatu ketika Nabi SAW sudah beritahu, sholat itu tundukkan. Dulu masih orang bisa bincang-bincang, terus tidak ada bincang-bincang lagi. Macam-macam. Hajung masalah. Maka penting bagi kita ini untuk hidup dengan cara Nabi SAW. Ada namanya amal, ada wujud bentuk rupanya amal. Sholat. Bagaimana puasa. Bagaimana haji. Haji itu nama amal. Bentuk rupanya ya begitu itu. Jangan dirubah-rubah. Harus salah. Jangan dirubah-rubah. Hajinya Nabi. Alhamdulillah. Nabi SAW itu hajinya cuma sekali. Bukan 2, 3, 4 kali. Apa maknanya harus salah? Maknanya kata orang tua kita. Ada haji itu jahiliyah.
ada haji jahiliyah. Ya? Haji zaman-zaman Nabi sebelum datang. Tawaf pun telanjang. Ketika pergi haji membawa barang dagangan. Ini cara haji zaman jahiliyah dulu. Nanti di sana berjual beli. Alhamdulillah. Kemudian haji salihin. Masih lebih bagus lagi. Yang penting aku hajinya diterima oleh Allah SWT. Yang lain terserah. Tapi ini bukan dikehendaki oleh Allah SWT. Bagus. Kalau kita lihat orang-orang jemaah haji. Pergi-pergi haji. Pokoknya yang penting hajiku diterima oleh Allah SWT. Enggak peduli. Bagus. Ya sudah bagus daripada hajinya jahiliyah. Tetapi itu bukan haji yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dia hanya pentingkan dirinya sendiri. Tidak. Maka Harun Salah kemudian, kalau begitu hajinya para nabi. Kata Ustaz Lutfi, Harun Salah, semua para nabi, mereka itu pergi haji. Semua para nabi, mereka pergi. Maka kita sungguh-sungguh di dalam dakwah kita. Kita sungguh-sungguh dalam dakwah. Kalau Allah Subhanahu wa taala terima kita ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan ke kita untuk ke Baitullah sebelum meninggal dunia. Ini kata Ustaz Lutfi. Karena semua nabi-nabi pergi haji. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala karena memang Baitullah itu adalah bangunan yang pertama di muka bumi. Disebut bangunan karena memang dia bukan seonggok batu, tapi susunan batu. Dia batu yang tersusun-susun. Maka di dalam Al-Quran, Allah suka, Allah cinta, Allah sangat cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah seperti berbaris seperti susunan batu. Dalam bangunan. Susunan batu. Kuat, kokoh. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Semua pergi. Dan Nabi SAW. Para nabi ini mereka pergi berhaji. Mereka peduli bagaimana hajinya diterima Allah SWT. Tapi para nabi ini mereka mengupayakan bagaimana orang-orang yang bersama mereka ini. Hajinya juga diterima oleh Allah SWT. Mereka pergi berhaji, tapi pada saat yang sama mereka mengusahakan supaya hajinya orang-orang yang bersama mereka diterima Allah. Bagus, bagus. Tapi ini belum yang dikehendaki oleh Allah SWT haji. Terus, kalau ada nama amal namanya haji, bentuk rupanya bagaimana? Bentuk rupanya yang dikehendaki oleh Allah, hajinya seperti hajinya Nabi SAW dan Rasul. Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ini ya, alhamdulillah, ini para sahabat berhaji bersama Nabi SAW. Nabi SAW haji yang sekali itu bagaimana diterima Allah SWT. Dan Nabi membawa para sahabat bagaimana sahabat itu hajinya diterima Allah SWT. Tapi setelah itu Harun Salah yang datang supaya sampaikan agama kepada yang belum datang. Balighukumus syahid. Kamu yang datang sampaikan kepada yang belum datang. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang belum datang? Kata Ustaz Lutfi, kata Pak Kiai Abdul Halim, kata orang tua kita, para ulama kita. Yang belum datang termasuk kita dan orang-orang yang belum lahir saat ini. Kita sampaikan agama. Tapi agama itu bagaimana? Agama ini bukan hanya sekedar namanya saja. Bukan hanya sekedar bentuk rupanya saja. Tapi ada keyakinan yang menyertainya. Keyakinan. Maka Nabi SAW sholat. Namanya sholat. Bentuknya seperti itu. Tapi keyakinannya Nabi SAW dalam sholat. Utuh. Ada keyakinan. Ada masalah. Sholat. Ada ini. Sholat. Mau pergi berniaga. Sholat. Apa? Sholat. Nabi SAW semua perintahkan. Apapun kita mau kerjakan. Apapun hajat kita. Selesaikan sholat. Yakinnya. Bukan sekedar buat sholat.
tapi tidak ada keyakinan. Enggak. Kalau buat tapi tidak keyakinan, ini seperti film, kata orang tua, seperti wayang orang. Dia buat tapi enggak ada keyakinan, enggak ada hakikatnya. Hadul masalah, maka balighu anni walau ayah. Betulkan kita cara hidup kita ini. Kita tanyakan kepada ulama. Sebentar lagi kita akan hadir. Kita akan dengarkan bagaimana para masyaikh menuntun kita supaya kita hidup dalam jalan yang dahulu dilalui oleh Nabi SAW. Sebelumnya para nabi melalui jalan yang sama. Para sahabat Nabi SAW telah melalui jalan yang sama. Dan mereka semua telah sampai tujuannya. Kalau kita tidak ikuti jalan itu, kita tidak sampai pada tujuannya. Maka bagaimana Salah? Maka kita tanyakan kepada ulama. Dan selalu hadirkan Allah SWT dalam hidup. Kita buat amal itu bukan karena ulama ini. Ulama itu bukan karena syekh ini, bukan syekh itu. Bukan karena surah ini, surah itu. Karena penazumidar ini. Bukan. Kita lakukan amal sesuai yang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada saya. Sehingga Nabi SAW katakan lebih kurang bersabda, taati amir kamu meskipun kepalanya sebesar biji kismis. Bukan perkara mudah. Taat amir meskipun kepalanya sebesar kismis. Apa maksudnya? Kenapa sebesar kismis? Artinya kepalanya kecil, pikirannya cetek atau bodoh. Tapi kalau Allah kehendaki dia jadi amir, taat. Bukan masalah itu, tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sesuatu dan jangan lihat siapa di depan kita, tapi lihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh berangkat, kita berangkat. Kalau disuruh balik, kita suruh balik. Bukan kebalikan. Disuruh berangkat, kita balik. Disuruh balik, malah berangkat. Hadis masalah. Para sahabat Nabi SAW telah meletakkan semua kehidupan mereka kepada Nabi SAW. Ada hakikat di situ. Hadirin Allah SWT. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita ini untuk senantiasa hadirkan Allah SWT. Kita tunaikan hak-hak orang lain. Dan hak paling penting adalah mereka semua nampak agama. Ini hak paling dasar. Kenapa? Kali ini salah orang tua kita yang sudah ikut safar para masyaikh memberitahu satu pertanyaan adalah bagaimana, berapa banyak daerah-daerah yang terisolir? Apa terisolir? Terpencil. Bukan hanya terpencil tempatnya terisolir, ataupun juga yang tidak pernah dikunjungi. Tidak pernah. Satu pertanyaan di antara begitu. Hadirin Allah SWT, dulu Kiai Zairan pernah mengatakan, Ustadz Lutfi juga, Kiai Mukhlisun juga, Pak Kiai Abdul Halim juga, semua mengatakan, daerah terpencil itu adalah daerah di mana di situ tidak ada azan, tidak mendengar azan. Dulu pernah disampaikan seperti itu. Satu tempat kok tidak ada azan, meskipun di tengah kota, di situ adalah terpencil. Dulu kan. Apa maknanya terpencil? Maknanya terpencil bukan sekedar itu untuk daerah yang jauh dari jangkauan. Tetapi hadirin hadirkan Allah SWT. Hari ini kita bergerak maunya di tempat-tempat yang terima saja. Kita hanya maunya di tempat-tempat yang mudah. Di sana, masjid sana sudah terima. Masya Allah mudah. Masyarakatnya sudah paham. Kita rutenya ke sana saja. Hah? Sehingga tempat-tempat ratusan ribu masjid, ratusan ribu kampung, ratusan kabupaten di tempat kita ini. Masih begitu banyak yang mereka tidak tahu apa itu tabligh, apa itu jemaah, apa itu khuruj, apa itu kehidupan Nabi. Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Padahal itu bukan sekedar khuruj, bukan sekedar sholat, tapi kita mau tunaikan hak umat ini. Apa haknya? Bukan mendengar bayan,
Tapi datang kita wujudkan kehidupan agama dalam diri kita. Pada saat yang sama kita bergerak ke seluruh alam. Maka para masyayikh kita katakan, kalau kita hidup dengan cara Nabi SAW, lalu kita bergerak ke seluruh alam, maka gerak kita ini seperti matahari yang menyinari seluruh. Bahkan masyayikh kita sering katakan, satu sunnah Nabi SAW, cahayanya lebih kuat daripada cahaya matahari. Satu sunnah. Bahkan dicontohkan, satu sunnah masuk WC. Satu sunnah masuk tandas, kita amalkan, maka nurnya, cahayanya lebih kuat dari cahaya matahari. Matahari Hanzalah, sekuat-kuatnya matahari, dia bersinar terang tanpa ada awan. Dia tidak bisa menembus dinding. Tidak bisa. Tapi sunnah Nabi SAW, dia bukan saja menembus dinding, tapi menembus sampai ke dalam hatinya manusia. Cahayanya, nurnya, bisa masuk, tembus, melewati imigrasi, melewati dinding, melewati, bahkan melampaui jasad, tembus dalam hati. Nurnya sunnah Nabi SAW. Maka kita penting bergerak ke seluruh alam, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang terpencil, meskipun tapi di tempat itu kita mau datang bukan untuk bayannya hebat, enggak, tapi kita mau tunjukkan bagaimana cara hidup Nabi SAW. Yang paling penting sampaikan, bukan, tapi tunjukkan bahwa hidup ini, kehidupan kita, diri, harta, waktu kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah kehendaki untuk kita. Ini supaya tunai. Sehingga ketika semua maut itu datang kepada kita, tidak ada sangat bahwa semua tempat itu seperti tempe garit, seperti semua sudah dirajah. Wah, sudah di sana lewat. Kamu pernah lihat? Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi alasan, saya belum pernah melihat jemaah kayak begitu. Tidak ada. Sudah pernah melihat. Karena hari masalah kalau satu jemaah dihantar, dikatakan Pak Kiai Abdul Halim yang saya sangat terkesan adalah Pak Kiai Abdul Halim itu menerangkan dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita dihantar kepada orang kampung yang sudah Islam ini sudah Islam. Yang kufur, orang kampung kafir kita nggak bahas. Tapi didatangkan kepada kampung yang penduduknya sudah Islam. Sudah Islam. Lalu kita sampaikan amal ini, kita tunjukkan amal ini adalah perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Amal ini adalah perintah Allah dan sunnah Nabi SAW. Maka orang yang mengatakan, tidak ada dalilnya Quran, tidak ada dalilnya dari hadis-hadis Nabi yang kayak gitu. Maka kata Pak Abdul Halim orang yang kayak gini termasuk kufur. Termasuk ingkar. Kufur. Kita datang saja. Orang itu tidak mau terima. Bahkan tolak kita. Ini sesat ini. Maka kalau kita betul, bukan bayannya, tapi kita betul-betul gerak dengan adab, dengan tertib seperti yang dicontohkan, yang diarahkan, dibimbingkan oleh para masyayikh kita. Maka misalnya orang tolak, maka dia bisa jatuh kepada kufur. Kalau orang terima, lebih, wah ini benar. Ini adalah ada Al-Quran dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Benar. Tapi aku belum bisa, aku nggak bisa ini. Maka orang yang kedudukannya seperti ini, level masyarakat yang begini, wah sana sudah terima bagus, tapi belum ada yang mau ikut. Ini level yang kayak gini, kata Pak Kiai Abdul Halim Allahumayarham, levelnya ini termasuk dalam golongan orang zalimu li nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri. Orang mendolimi dirinya sendiri itu apa? Kata Pak Kiai Abdul Halim Allahumayarham, orang yang mendolimi dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang syirik. Dia akan mengatakan, kalau
saya tinggalkan anak saya, istri saya, siapa yang akan merawat mereka? Kalau pertanian saya tinggal, ini benar dari Al-Quran, sunnah Nabi. Tapi kalau saya tinggal itu, kedai saya gimana? Terus gimana? Kalau saya tinggal itu gimana? Istri saya sedang mengandung, ini gimana? Ini gimana? Itu gimana? Saya belum bisa. Kata Pak Abdul Halim, ini termasuk dalam zalimul nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Kezaliman yang besar, kesyirikan. Syirik ada la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dan kita nggak mau termasuk orang-orang yang syirik. Mau? Nggak mau. Ningkat lagi, lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Apa? Wah, benar ini Al-Quran. Dari Al-Quran benar ada. Hadis Nabi, wah benar ini ada. Nabi SAW juga pergi. Nabi SAW juga begini. Para sahabat juga, benar ini benar. Lalu dia beri pengorbanan. Orang ini beri pengorbanan. Beri pengorbanan. Mungkin kita datang ke tempat yang di sana sudah ada masalah. Ini sudah pernah orang ambil bagian. Ini pernah ambil bagian. Oh itu 3 hari. Oh itu 40 hari. Itu 4 bulan. Itu 1 tahun. Tapi hadirun salah. Kemudian setelah mereka buat pengorbanan, lalu Allah SWT datangkan ahwal, datangkan keadaan-keadaan kepada mereka, entah ekonominya, entah kesehatannya, entah ininya, entah pertaniannya, entah bisnisnya, entah datangkan keadaan-keadaan yang guncang. Tapi pada saat yang sama Allah datangkan keadaan agamanya. Maka dia sudah berikan pengorbanan. Tapi pada saat datang pengorbanan, dia mengatakan kepada agamanya, aduh agama, ini dunia saya sedang goncang dikit nih, gimana? Kamu ke tepi sedikit ya, kamu ke tepi sebentar. Nih, minggir sebentar, saya tak urus dunia saya sebentar. Sebentar saja. Sebentar ini, saya tak urus ini tak ajar saya. Maka orang seperti ini hadirin kata Pak Abdul Halim, sudah, tapi levelnya orang yang muqtasid, orang yang tengah-tengah. Orang tengah-tengah. Muqtasid itu tengah-tengah. Apa maknanya? Kata Pak Abdul Halim, orang yang martub. Orang yang martub ini orang yang ragu-ragu. Padahal orang yang beriman itu alladzina amanu tsumma lam yartabu. Orang beriman itu orang yang setelah beriman tsumma lam yartabu. Setelah itu dia tidak ragu-ragu. Ini ada masyarakat yang ini masyarakatnya sudah pernah ambil bagian, membenarkan Al-Quran, membenarkan Sunnah, ikut berkorban, ikut ambil bagian. Tapi ketika Allah datangkan ahwal, dia mohon maaf ini agama, kamu ke samping sebentar. Saya tak ambil. Maka dia ini termasuk orang ragu-ragu. Kata Pak Abdul Halim, dia ragu-ragu bahwa kalau dia ambil ini, kalau dia mau ambil ini agama, maka semua permasalahan dunia dia selesai. Dikiranya kalau dia ambil agama, dunianya tidak selesai. Dia ragu-ragu bahwa kalau saya ambil agama ini, dunia saya ikut berantakan. Para sahabat, bagaimana perang Tabuk itu? Kurma sudah masuk, panas sekali. Orang munafik, jangan keluar, ini panas sekali. Jangan keluar, itu kurma kita sedang bagus-bagusnya. Kita telah lama ini terbengkalai, pertanian kita. Tapi Rasulullah keluar. Wah, keluar ini rontok kurma saya semuanya. Dikira rontok. Bukannya keluar seminggu, 10 hari, 40 hari, 4 bulan. Berbulan. Sampai dikatakan ada yang 6 bulan, 9 bulan. Tapi setelah pulang sampai di Madinah, kurma masih grandul. Masya Allah. Sehingga kurma yang dipetik, yang dipanen dengan pengorbanan. Menjadi kurma terbaik. Kurma ajwa. Kurma yang terbaik.
Allah SWT yang jaga supaya tidak rontok. Tapi menurut asbab rontok. Tapi karena dia ambil, sudah jalan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting kita. Maka golongan yang tertinggi. Yang golongan tertinggi, sabiqul khairat biidznillah. Orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Siapa mereka? Masyarakat yang mereka ini orang yang benar ini Al-Quran. Benar ini sunnah. Dan dia ambil bagian. Saya sudah puasa 4 bulan. Sudah 4 bulan. Suatu ketika Allah datangkan awal. Goncang. Takaza datang. Nisabnya datang. Gimana? Maka, ya Allah, ini Masya Allah. Maka dia katakan pada dunia, sebentar, kamu ke tepi sebentar. Saya tak 4 bulan. Jalan 4 bulan. Berapa banyak Karguzari ketika dia tinggalkan begitu, maka setelah itu istrinya sakit, ditinggal gitu. Mana Ilyas rahmatullah alaih didatangi oleh satu orang. Mana doa untuk saya, istri saya sakit. Doa. Apa kata Mana Ilyas? Itu ada jemaah, kamu keluar sama dia. Maulana, ini doa saja sedikit. Itu istri saya sakit. Itu ada jemaah, kamu keluar sama dia. Maulana doa. Apa susahnya doa? Ini. Selesai. Dia pun enggak. Tapi Maulana Ilyas enggak gitunya. Maulana Ilyas enggak gitu. Doa Maulana Ilyas untuk saya. Itu istri saya. Itu ada jemaah. Kamu keluar sama dia. Maka dia karena gitu. Dia pun keluar akhirnya. Keluar. Bos, enggak karuan perasaannya gimana. Maka akhirnya setelah selesai dia melihat istrinya sehat. Maulana, istri saya sama. Bukan doanya. Kamu karena kamu dalam usaha Nabi, doa kamu ditabulkan. Masalah ini yang menjadi. Kamu langsung minta sama Allah. Ini penting. Kita tunjuk. Kita bukan mau tulis ini tabligh, jamaah tabligh ini. Tulis. Bukan begitu. Cukup kita gerak. Masya Allah. Ngapain kayak gitu? Oh ini Allah SWT Al-Quran. Ya. Belanja pakai duitnya sendiri, pakai malam nangis. Dan ini kayak begitu sudah pemandangan langka ya. Maka pemandangan bagaimana kerja ini menjadi begitu hilang. Banyak orang tapi hilang. Maka kita kembalikan kerja dengan ada nama amal, ada bentuk rupa. Khuruj fi sabilillah. Kayak khuruj fi sabilillah itu gimana tau? Khuruj fi sabilillah. Dulu kita terkenal jamaah kompor, kenapa? Masak sendiri, repot sendiri. Sekarang enggak mau KFC aja. Siang ini apa? Siang ini nanti sore apa? Nah, malam ini kita semua bakmi sana semua, kita semua. Enggak ada susah payah, keringet lagi itu. Keringetan lagi. Bau kena asap lagi itu kita. Cuci baju. Ini, laundry, sini, laundry. Cuci baju. Ini bukan soal laundry, tidak laundry. Ini soal amal. Hakikatnya khuruj fi sabilillah itu kayak apa? Kayak bentuk keyakinan kita yang kita sertakan dalam ketika kita khuruj fi sabilillah. Tunjukkan, itu haknya orang Islam di seluruh dunia. Mereka sudah melihat, bukan hanya sekedar dapat dengar atau dan kita kerjakan semua itu semata-mata karena bukan karena saya karena diperintah Zumidar karena bukan, Allah Subhanahu wa taala hadirkan di depan kita. Allah ciptakan semua ini hanya sebagai cermin untuk kita. Supaya kita bisa melihat diri kita sendiri.
Kita tidak bisa memperbaiki orang lain. Kita perbaiki diri kita sendiri. Niat untuk perbaiki diri sendiri. Insyaallah semua sedia insyaallah. Maka ini nanti betul-betul tahu. Hadirin yang mulia, kita takzim. Kita mendapat manfaat itu bukan karena kita usaha kita. Allah tidak bergantung usaha kita. Allah sama sekali tidak bergantung kepada usaha kita. Bahkan Allah punya timbangan terhadap setiap amal. Kalau amal itu tidak memiliki timbangannya maka ditolak. Kalau kita ditimbang satu persatu ini, amal kita banyak tertolaknya. Amal kita. Bahkan sering di fadilah amal itu, sholat. Allah punya timbangan terhadap sholat. Kalau sholatnya itu tidak baik menghadap Allah SWT, Allah. Itu bukannya sholat. Karena sholat itu hanya kepala pada badan. Dia hanya sebagai wakil saja dari seluruh kehidupan kita. Kalau amal sholat baik, semua kehidupan kita baik. Semua amal baik. Kalau sholatnya tidak baik, semua amal. Maksudnya apa misalnya? Ini sampel saja. Tapi maksudnya semua amal ada timbangannya masing-masing. Maka kita bagaimana ini betul-betul, sungguh-sungguh dalam perkara ini. Kita lakukan dengan penuh rasa harap dan takut kepada Allah. Jangan-jangan begini, jangan gitu. Bukan kita levelnya zumidar itu terus mesti diterima. Enggak, semakin tinggi, semakin besar itu anginnya. Ya. Tantangannya. Hadirin dimuliakan Allah SWT, maka kita bergerak. Kita dengarkan. Allah akan beri manfaat menurut apa yang tolak. Kata Ustaz Lutfi ada tolak. Hidayah datang kepada seseorang karena ada dua cahaya. Cahaya dari dalam dan cahaya dari luar. Cahaya dari dalam apa? Ingin, ada keinginan untuk jadi baik. Tolak. Cahaya dari luar ada yang memberi petunjuk. Ada ulama yang membimbing kita. Ini cahaya dari luar. Kalau cuma ingin baik, tapi tidak ada ulama yang membimbingkan kita, memberitahu kita, nggak jadi juga. Tapi walaupun ulama semua membimbing, semua memberi arahan pada kita, tapi hati ini, di dalam hati kita, nggak mau, maka ya nggak jadi juga. Kata Ustaz Lutfi, walaupun namanya Abu Thalib, tapi karena tidak ada tolak, hidayah nggak datang. Walaupun namanya Abu Thalib. Tolak itu. Kita harus ada keinginan. Saya mau jadi baik. Saya mau. Ini saya mau. Maka Mas Syekh memberi petunjuk, memberi arahan. Ini akan menjadi hidayah dari luar. Hidayah dari dalam kita. Maka ceklik. Kita akan jadi. Ini saya mau usaha. Ini saya mau usaha. Maka nanti kita betul-betul takzim. Dulu Kiai Zairon, saya sering mendengar kalguzarnya juga. Kalau saya ketika waktu itu dulu di Temboro itu, Kiai Zairon itu, kalau ada orang ambil Al-Quran, ngambil Al-Quran dengan tangan kiri, bukannya tidak bisa, itu dipukul tangannya. Wah, dipukul tangannya Pak Kiai Zairon. Kenapa harus salah? Kamu nggak akan bisa mendapat manfaat apa-apa dari Al-Quran kalau kamu tidak muliakan dia. Kamu tidak bisa mendapat manfaat apa-apa. Bacaan bagus, tapi kamu nggak akan bisa mendapat. Maka walaupun Al-Quran kita ambil dengan adab yang baik, memegangnya pun kemudian dipegang di dada begitu, bukan dicengkiwing begini. Harus salah. Karena memang nggak ada. Kalau kita tidak takzim, kita tidak ada azimat itu, maka kita tidak akan mendapat manfaat. Hadirin bukan Allah SWT, di balik ayat-ayat Al-Quran ada Allah Subhanahu wa taala. Maka nurnya Allah itu masuk dalam diri kita. Tapi itu terjadi kalau kita ini ada takzim. Kita baca, maka orang tua kita jangan baca buku-buku yang lain. Kita baca buku nggak genah gitu. Karena di balik tulisan yang kita baca itu, di balik itu ada orang. Nurnya orang itu masuk dalam diri. Nurnya orang itu ahli duit, maka keinginan terhadap duit meningkat. Keinginan terhadap ini meningkat. Kita baca pergulatan politik, maka keinginan politik meningkat. Tapi kenapa kita fadilah amal? Supaya kita ini nurnya dibalik
Fadilah amal itu ada nurnya Maulana Zakaria rahmatullahi. Maulana Zakaria rahmatullahi, bagaimana beliau itu menyusun kitab itu dengan kerisauan yang seperti apa. Di situ ada kerisauannya Maulana Ilyas. Kalau kita baca dengan azimat, dengan seluruh keagungan, dengan adab, maka harus salah, nurnya itu masuk dalam diri kita. Dan itu akan menjadikan kita semangat dalam buat kerja. Semua siap insyaAllah. Maka kita siapkan diri kita. InsyaAllah mulai siang ini nanti para masyayikh akan datang. Kita siapkan diri kita, hati kita, tawajuh kita, azimat kita. Bahkan semuanya insyaAllah kita siapkan diri kita. Yang niat di sini hanya untuk mendengarkan. Kita toto-toto untuk siap keluar di jalan Allah SWT. Berapapun waktu yang diberikan. Yang belum pernah 4 bulan, kita keluar 4 bulan. Semua dari kita ini adalah orang-orang yang buat ikhtilat. Semua siapa kita, begitu siap kita datang ke sana, siapa di kanan kiri kita jangan sampai bicara-bicara selain bicara kepentingan agama, pentingnya usaha agama, dan kita pentingnya meluangkan diri, harta waktu kita untuk perjuangan agama, membawa sunnah Nabi SAW ke seluruh alam, ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Jangan cuma inginnya di tempat-tempat yang pernah dimasuki, pengen kita keluar di tempat-tempat yang belum pernah terjangkau, belum pernah dimasuki. Di sana ada susah payah, itulah yang dicari para sahabat. Justru susah payah itulah yang dicari para sahabat Nabi SAW. Sehingga nur-nur itu semakin kuat pada diri kita. InsyaAllah semua saja insyaAllah. Subhanallah bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.